Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya, atas berkat nikmatnya, kita dapat kembali mengulang-ulang mentadaburi ayat-ayatnya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk kita memperbanyak amal kita. Salah satunya adalah dengan berzikir kepadanya. Tema kita pada hari ini adalah menghadirkan Allah di dalam zikir kita. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, zikir adalah amalan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan berzikir kita akan mengingat Allah, menyucikannya, dan meningkatkan hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Zikir bukan hanya sekedar mengulang-ulang kata, bukan hanya sekedar melafalkan kata, tetapi adalah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Dalil ini menegaskan bahwa hati yang khusyuk dan mengingat Allah adalah kunci untuk meraih ketenangan di dunia, meraih ketenangan batin, dan meraih ketenangan kelak di akhirat. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menghadirkan hati dalam berzikir. Yang pertama adalah memahami makna zikir tersebut. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi. Yang ketiga adalah menundukkan hati kita. Yang keempat adalah memperbanyak zikir itu sendiri. Yang kelima adalah rajin berdoa. Yang pertama adalah memahami zikir. Ketika kita melakukan zikir, tidak hanya melafalkan kata-kata, tetapi juga harus memahami maknanya. Dengan memahami maknanya, kita akan terhubung secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita tahu itu artinya adalah maha suci Allah. Sehingga kita bisa mentadaburi kata-kata itu untuk menambah konsentrasi kita, untuk meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan fokus kita, meningkatkan fokus yang ada di dalam hati kita. Dengan mengucapkan zikir astagfirullah misalnya, maka kita akan memaknai bahwa kita sedang memohon ampunan kepada Allah. Begitu juga yang lain. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi. Ketika pikiran kita tidak fokus dalam berzikir, maka kita akan sangat mudah teralihkan dengan berbagai godaan. Ketika kita fokus mengingat Allah, akan banyak godaan-godaan yang menghampiri kita. Bahkan ketika kita berzikir mengingat Allah,
akan sangat mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang bahkan itu sangat remeh. Untuk itu mari kita tingkatkan fokus dan konsentrasi kita. Yang ketiga adalah tundukkan hati. Ketika kita berzikir, selayaknya kita harus menundukkan hati kita. Dengan menundukkan hati, kita akan merasakan bahwa kita ini adalah hamba Allah, hambanya Sang Pencipta. Dengan menundukkan hati, kita akan memahami bahwa kita adalah seorang hamba. Dengan begitu, kita akan lebih mudah terhubung secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Yang keempat adalah perbanyaklah zikir itu sendiri. Dengan sering kita mengulang-ulang zikir, dengan sering kita meningkatkan intensitas berzikir, kita akan semakin mudah, semakin bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar bisa karena terbiasa, mudah karena sudah bisa. Dengan membiasakan diri kita berzikir kepada Allah, niscaya mudah insya Allah untuk kita berfokus, untuk kita memahami makna apa yang kita sebutkan dalam zikir tersebut. Yang kelima adalah rajin berdoa. Mintalah kepada Allah untuk membukakan pintu hati kita, agar kita selalu dalam khusyuk saat berzikir kepadanya, dalam keadaan yang fokus saat mengingatnya. Dengan banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak berdoa, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita, khususnya dalam hal mengingat kepadanya. Apakah khusyuk itu? Khusyuk itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ketika kita mampu membawa hati yang khusyuk saat berzikir, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Khalik, kepada Allah Sang Pencipta. Kehadiran hati yang khusyuk saat berzikir dapat memberikan ketenangan jiwa. Sebagaimana ayat Quran surah Al-A'raf tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Saya ulangi, Allah berfirman, Allah selalu bersama orang yang selalu mengingatnya dan bibirnya selalu bergerak menyebut namanya. Hadis ini menekankan bahwa Allah hadir ketika kita berzikir. Allah hadir ketika kita menyebut namanya. Dan Allah hadir ketika kita selalu mengingat-ingatnya. Dan kita selalu menyebut-nyebutnya. Dengan berzikir, kehadiran hati kita akan menjadi lebih khusyuk. Saat berzikir merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam riwayat yang lain, rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya bagaikan hidup dan mati. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa jika rumah kita sering disebut nama Allah, kita sering berzikir kepada Allah, maka rumah kita bagaikan rumah yang penuh kehidupan, yang penuh dengan hiasan, bagaikan taman-taman.
Begitupun sebaliknya, rumah yang tidak pernah disebut nama Allah bagaikan rumah yang mati, layaknya kuburan. Tentu saja kita tidak ingin rumah-rumah kita seperti kuburan, seperti rumah yang mati, tidak ada penghuni di dalamnya. Hadis ini memberikan gambaran bahwa kehadiran hati yang khusyuk saat berzikir kepada Allah adalah sumber kehidupan rohani. Sementara tidak berzikir seperti keadaan mati, seperti keadaan tidak bernyawa. Dari hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menyibukkan lidah dengan banyak berzikir kepada Allah." Hadis ini asbabul khurusnya adalah ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil mengatakan bahwa dia sudah penuh dengan syariat-syariat Islam. Lalu dia meminta pegangan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kata atau kalimat ini, yaitu la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jangan sampai atau hendaklah kalian menyibukkan lisan kalian dengan berzikir kepada Allah. Ini adalah pegangan yang kuat, ini adalah pegangan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beban kita banyak, ketika kita bahkan mungkin tidak sempat melaksanakan syariat-syariat Allah, maka yang paling ringan adalah berzikir kepadanya. Hadis ini juga mendorong kita untuk aktif berzikir kepada Allah. Karena dengan banyak berzikir, hati kita akan menjadi lebih khusyuk lagi, lebih terhubung lagi secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terlihat remeh, mungkin terlihat sangat ringan. Bahkan di dalam hadis disebutkan amalan yang sangat ringan tetapi berat di dalam timbangan, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu banyak bentuk-bentuk zikir yang Nabi Muhammad ajarkan. Banyak sekali yang bisa kita amalkan dari amalan-amalan yang mungkin terdengar kecil, mungkin terdengar mudah, dan bahkan mungkin itu terdengar remeh di antara amalan-amalan yang lain. Jika kita bandingkan dengan sholat, itu terasa berat. Jika kita bandingkan dengan zakat yang mengeluarkan harta, itu juga akan terasa berat. Tetapi dengan berzikir, Allah berikan kemudahan untuk kita. Dengan berzikir, Allah akan berikan ganjaran yang penuh, ganjaran yang berat. Bahkan salah satu kalimat la ilaha illallah itu bisa memberikan timbangan yang sangat berat ketika kelak kita berada di yaumil mahsyar, di mana hari tidak ada naungan selain naungannya, di hari yang penuh dengan pertimbangan amal yang secara seimbang, baik dan buruk kita semuanya dikembalikan kepada kita secara penuh. Kita akan memperdalam lagi hal-hal tentang zikir di acara selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.